10 jenis santet berdasarkan benda yang dikirim. Saya dari Banyuwangi, sebuah daerah yang kental dengan fenomena santet. Di zaman serba canggih ini, sulit untuk percaya praktik ilmu hitam seperti pesugihan, santet, sihir, susuk, dan lain-lain. Tujuannya bisa untuk menambah kekayaan, terlihat menarik, sampai untuk mencelakai orang karena balas dendam. Prosesnya kerap melibatkan perjanjian dengan jin serta syarat berupa tumbal. Santet seringkali dilakukan dengan cara mengirimkan benda atau medium tertentu pada korbannya. Dari medium yang digunakan, ada beberapa jenis santet yang paling umum ditemukan di Indonesia. 1. Paku dan jarum jahit atau kawat logam. Berakibat tenggorokan terasa sakit, sakitnya tidak bisa dideskripsikan dan dokter pun sulit untuk mengobatinya. Jika menemukan paku berkarat dan jarum jahit yang mencurigakan seperti ini atau bukan milik kita, segera buang dan berdoa untuk keselamatan. 2. Beras kuning. Media ini adalah campuran antara beras dan kunyit, biasa digunakan untuk menyerang seseorang dalam kegiatan bisnis seperti warung makan dan juga toko kelontong. Jika menemukannya, segera sapu dan guyur dengan air banyak-banyak, atau kadang sebagian orang lebih percaya dengan cara mengencinginya. 3. Pecahan beling kaca. Ini untuk mencelakai pemilik rumah. Tandanya adalah salah satu keluarga pemilik rumah sering sakit-sakitan meskipun tidak sampai parah. Jika kita menemukannya, segera ambil dan buang. 4. Bambu dan kayu bekas keranda. Bambu atau kayu untuk mengangkat peti jenazah ini juga mempunyai aura negatif. Benda ini akan membuat semua penghuni rumah menjadi sakit. Yang 5. Tanah kuburan. Adalah media yang berbahaya, digunakan untuk tenung, santet, maupun ajian penyerepan. Untuk membuat orang menjadi tidur, biasanya diambil dari kubur orang yang meninggal secara tidak wajar, seperti bunuh diri, kecelakaan, dan lain-lain. Ciri-cirinya, rumah akan terasa panas hingga sering terjadi pertengkaran rumah tangga, terlihat penampakan, dan tercium bau amis, anyir seperti berada di kuburan. 6. Kain mori. Kain berwarna putih ini biasa digunakan untuk media batik atau sebagai kain pembungkus jenazah. Seorang yang dendam bisa menaruh kain itu di rumah Anda dengan diberi 3 tali ikatan seperti pada jenazah. Tanda-tandanya, salah satu keluarga akan sakit di bagian kaki, susah berjalan, terasa berat, berujung kelumpuhan. Jika ini terjadi, carilah keberadaan kain itu di rumah Anda. 7. Tulang hewan. Bisa berupa tulang hewan sapi, babi, atau lainnya. Tulang adalah kesukaan jin. Jika tulang ini ditanam di pekarangan rumah Anda, maka akan muncul penampakan makhluk halus yang mengganggu dan akhirnya mengacaukan rumah tangga Anda. Maka jika Anda menemukannya, segera bakar atau buang ke sungai agar makhluk halus segera pergi dari rumah Anda. Yang ke-8, rambut. Rambut yang diikat dan diletakkan di rumah Anda bisa mengakibatkan penghuni rumah sakit kepala secara terus-menerus dan tepat di jam-jam tertentu. 9. Boneka santet. Adalah boneka dari jerami yang direpresentasikan sebagai korban. Dengan melakukan penusukan atau pembakaran pada boneka jerami akan menimbulkan rasa sakit pada korban. Syarat praktik ini bisa berhasil adalah dengan memerlukan sesuatu yang ada pada diri orang yang mau disantet. Bisa berupa foto, rambut, kuku, darah, dan lain-lain. 10. Telur busuk. Telur yang dipakai adalah telur ayam kampung. Bisa dengan merajah kulit telur dengan huruf Arab gundul tanpa harokat. Biasanya memiliki ciri terdapat jarum atau peniti yang dibungkus dengan rapi. Bila kita menjumpai hal yang demikian, baik di rumah atau di tempat usaha, segera dibersihkan dan dibuang karena sangat membahayakan. Meskipun begitu, telur juga bisa dipakai untuk menangkal ilmu santet. Caranya, bungkus telur ayam kampung dengan kain mori atau kain kafan dan dikubur di depan rumah, bertujuan agar sihir terserap oleh telur dan tidak mengarah ke penghuni rumah.